Nah, bagaimana sampai dia bisa meninggalkan agamanya? Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ya, Bu Ika, bisa dicerita sedikit dulu latar belakang Ibu waktu di dalam iman yang lama nih, seperti apa Ibu jalankan? Iya, waktu itu kami dari pendidikan SMP, ya, saya belum kenal Tuhan, saya juga rajin untuk pengajian, sampai dalam pengajian itu pun kami bawa satu buah yang sampai sekarang itu buah itu bertumbuh. Ya. Berarti itu menjadi kenangan bagi tempat yang kami untuk ngaji. Oh, ya. Buah apa itu? Duet namanya. Duet itu berarti yang sebesar gini ya, warnanya kecoklat-coklatan gitu. Tumbuh di mana itu, Bu? Di rumah apa di? Enggak, di rumah tempat pengajian saya. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, setelah saya selesai dari SMP, saya masuk ke SMA dan ternyata keluarga saya ini keluarga yang bapak ini bisnis dan dia berhubungan dengan seorang militer, terkena oleh hutang piutang. Akhirnya siapa? Sorry, yang terkena hutang piutang siapa? Bapak. Bapak. Orang tua Ibu. Iya, orang tua saya. Terus akhirnya rumah disita, berarti semuanya habis. Sebentar, sebelum kita ke situ, saya mau tanya, Ibu ikut pengajian berapa lama waktu itu? Ya, 3 tahunan mungkin. Oh, ya, lumayan ya, ini ya? Iya. Berarti lumayan. Dari SMP itu sampai kelas 1 SMA itu saya masih tetap ngaji. Oh, masih tetap ngaji. Iya, tapi setelah kelas 2 saya sudah mulai belajar mengenal orang-orang Kristen, bukan belajar Kristen ya, tapi belajar mengenal orang-orang Kristen. Belajar bersahabat dengan orang Kristen. Iya. Gitu. Dan ternyata luar biasa, loh, orang Kristen itu enak ya. Oh. Karena apa? Hari Minggu hanya sekali dia beribadah dan ternyata di situ surga disediakan untuk mereka. Oh, gitu. Jadi dan ternyata kok adanya hanya nyanyi-nyanyi saja. Ya, satu contoh saja, bule saya itu setiap malam itu nyanyi. Kalau sudah nyanyi Neng Gunung Nangare itu begitu luar biasa. Akhirnya saya tertarik dengan itu, saya ikut. Sebentar Bu, saya mau tanya dulu ini tentang iman Ibu yang lama. Jadi selain ngaji, kegiatan apa aja yang Ibu lakukan? Seperti puasa, sholat, gimana itu? Kalau sholatnya sholat. Sholat. Ya, puasa. Kalau puasa hari puasa, bulan puasa itu ya ikut puasa. Tapi saya memang belum begitu mendalami betul-betul. Saya ikut-ikutan di dalam Islam itu. Tapi lama-lama dalam pengajian itu, saya juga merasa cukup tertarik dengan Islam itu sendiri, sehingga saya waktu di dalam pengajian Ibu tertarik dengan Islam itu sendiri. Iya, Islam itu sendiri, sehingga kami semakin tekun. Ya, dalam situasi seperti itu, pengalaman bapak saya jatuh dalam usaha itu. Enggak, sorry Bu, saya mau tanya dulu nih. Waktu di dalam belajar ngaji itu kan ada guru ya? Iya. Guru ngaji kan? Iya. Nah, Ibu diajarkan seperti apa waktu itu? Tentang kekristenan misalnya? Oh, enggak. Dengan guru ngaji saya itu saya hanya membaca turutan namanya ya. Turutan itu sampai saya belum khatam Quran, tapi saya dapat 1 juz. Tapi sekarang sudah lupa. Karena sudah berapa tahun, 72. Tahun 1972 sampai sekarang ini. Jadi sekarang semua pelajarannya itu sudah lupa. Iya. Oke. Terus bagaimana waktu itu Ibu orang tua disita, bagaimana kejadiannya? Itu pengalamannya semua habis. Terus saya sudah sedikit mengenal orang-orang Kristen itu, saya ikut-ikutan saja. Boleh cerita enggak Bu, kenapa sampai habis orang tua? Hartanya maksudnya Ibu? Iya, berarti ke rumah tadi yang bapak ke mampir, rumah tadi itu sudah disita semuanya. Oh, sudah disita. Sudah disita. Berarti kami harus harus kos lagi. Untung ada kakak saya, berarti Bude. Dari Bude itu menyediakan untuk tempat tinggal kami. Sorry Bu, mau tanya, kira-kira kenapa sampai habis? Kenapa sampai disita Bu? Masalahnya gini, bapak itu berarti modalnya, modal untuk usaha itu, yang memodali itu adalah militer ini tadi.
Dan ternyata waktu Bapak itu mengirimkan barang, itu tidak dihitung karena itu dianggap bunga. Nah, dari bunga berbunga, akhirnya ya habis semuanya itu, masuk ke modal semua atau ke utang piutang itu, akhirnya rumah itu disita itu tadi. Jadi Bapak tidak mengerti, terjebak di dalam sistem itu, sistem bunga berbunga itu. Nah, dalam situasi seperti itu, sekalipun saya sudah ngaji, saya sudah menjalankan sholat, saya sudah melakukannya, tapi saya justru juga lari ke orang tua. Berarti masuk ke waktu itu, berarti pangestu, ada kumpulan pangestu. Lari kebatinan. Lari ke orang tua itu dalam pengertian apa, Bu? Minta uang juga atau bagaimana? Enggak, maksudnya ke orang tua itu yang dari pangestu itu loh. Jadi dari kumpulan pangestu itu berarti kepalanya gitu loh. Saya ke situ, saya minta tolong bagaimana seperti itu, dan ternyata yaitu pengalaman kami dibawa ke gua. Terus dibawa jadi ke makam. Waktu ibu istilahnya jatuh miskin, jatuh bangkrut orang tua, Bapak, ibu ke pangestu itu. Jadi ya ngaji ya ke pangestu, dan ternyata yaitu kami menyembah kepada termasuk berhala-berhala itu. Jadi ibu di pangestu itu nama perkumpulannya, pangestu. Ibu dibawa ke gua-gua. Ke gua, ke makam. Nah, dari situ kan sampai di gua, sampai di makam itu apa yang ibu lakukan? Apa yang dilakukan di situ? Berarti penyalaan lilin dengan doa-doa, sudah lupa sekarang saya. Itu berarti kalau orang itu berarti kuat, lilin itu sampai 3 hari, 4 hari tidak mati, satu minggu pun tidak mati. Tapi kalau tidak kuat, 5 menit aja sudah mati. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu kok tidak dapatkan apa-apa. Dengan janji kalau ke gua-gua itu maka akan jadi kaya lagi apa bagaimana? Gitu. Nah, akhirnya kami tidak dapatkan, tapi saya sudah sedikit mengenal orang-orang Kristen, baru mengenal ya. Belum ikut, baru mengenal saja. Baru mengenal saja. Akhirnya lama-lama saya tinggalkan pengajian itu, saya ikut beribadah. Ibu ikut beribadah. Tapi saya tetap ke pangestu ini tetap. Tetap ke pangestu. Ibu tetap beribadah sebagai seorang muslim. Tapi saya juga berarti itu juga ke pangestu, juga ke muslim, juga ke gereja. Ikut ke gereja juga. Kenapa? Karena ya tadi karena kami sudah mengenal kepada teman-teman yang Kristen itu. Nah, dari situ terus diajak teman-teman Kristen apa ibu mau sendiri? Ya, ada saudara yang mengajak saya, kakak itu. Nah, dari situ saya akhirnya membaca dalam Keluaran pasal 20 ayat 1, jangan ada Allah lain. Nah, dari situlah akhirnya saya sadar ternyata kami berdosa. Saya tahu saya berdosa karena saya menyembah bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah tapi kepada ilah. Kepada Tuhan yang benar ya. Nah, terus akhirnya disitulah saya setia dalam agama Kristen. Belum dalam Kristus ya, tapi belajar agama Kristen. Dan setelah saya lulus dari SMA, saya sudah belajar agama Kristen, bukan mengenal Kristus ya, belajar agama Kristen, dan ternyata di situ Tuhan punya rencana yang terindah. Sebentar Bu, saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Jadi banyak orang mengira orang Kristen itu menyembah Tuhan lebih dari satu. Enggak. Tuhan itu hanya satu, ya. Ibu ini saja waktu baru belajar tentang Alkitab, membaca di kitab Keluaran, sudah dijelaskan di situ jangan ada Allah lain, ya. Artinya jangan menyembah Tuhan yang lebih dari satu, ya. Tidak ada orang Kristen itu punya Tuhan lebih dari satu. Itu hanya orang yang logikanya mampet,
Jadi mereka dibodohin setan, mereka bilang orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tidak. Orang Kristen itu hanya menyembah 1 Tuhan. Saya mau beri contoh kepada kita. Di seluruh dunia Tuhan itu hanya 1. Kalau ada 2 Tuhan berarti 1 itu palsu. Dari ciptaannya saja menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya 1. Coba Anda lihat ke bagian barat. Orang bule, orang Amerika, orang Jepang, orang Afrika. Lubang hidungnya juga cuma 2, teman. Ya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya 1, pencipta itu hanya 1. Lubang telinganya juga cuma 2. Kalau mungkin orang Afrika lubang telinganya ada 3, nah itu mungkin ada Tuhan yang lain. Gitu cara menganalisa kebenaran itu begitu, simple. Oke? Jadi jangan salah memahami ya. Jangan mau dibodohin setan. Oh, orang Kristen itu Tuhannya banyak. Lebih dari 1. Enggak, Tuhan orang Kristen itu hanya 1, ya. Oke, Bu, lanjut, Bu. Gimana, Bu? Terus akhirnya saya lulus dari SMA, saya sudah belajar agama Kristen. Belajar agama Kristen bukan belajar dalam Kristus ya, belajar agama Kristen. Dan ternyata luar biasa. Sekalipun saya tidak ada persiapan untuk mengajar, ya, tetapi Tuhan itu punya rencana. Ternyata Tuhan panggil saya menjadi guru agama Kristen. Loh, belum ikut Tuhan Yesus waktu itu, cuma belajar saja. Iya. Dahsyat sekali. Akhirnya saya dipercayakan dengan 2 SD, Gendongan 1 sampai Gendongan 2. Nah, bagaimana respon ibu? Ibu kan masih Muslim waktu itu. Kenapa ibu mau terima itu? Setelah saya kelas 2 itu, saya lepaskan pengajian saya. Oh, sudah nggak ikut? Sudah nggak ikut. Itu berarti dengan sendirinya ibu menyatakan saya sekarang pengikut Tuhan Yesus? Atau belum? Enggak, pokoknya saya keluar dari pengajian. Oh, sudah tarik diri ya, secara bertahap ibu sudah mulai keluar dari iman yang lama. Oh, oke. Terus akhirnya saya mengajar di SD Gendongan 1 sama Gendongan 2, dan dalam tengah-tengah saya belajar tahun 74 Tuhan izinkan saya masuk ke pendidikan Alkitab yang ada di Majalengka itu. Terus saya di sana terpanggil menjadi seorang hamba, dan setelah selesai saya pulang ke rumah. Tapi saya pikir waktu itu saya berpikir, loh, kalau saya melihat pendeta kan enak pakai dasi, apalagi sudah pakai jas. Terus kalau untuk GKJ itu kan biasanya pendeta itu begitu dihormati, berarti mau keluar pintu, masuk pintu itu kan diiring oleh para majelis. Nah, itu yang saya tertarik dengan itu. Saya masuk sekolah Alkitab, dan di sana ternyata sekolah Alkitab itu sesuatu yang saya pikir terlalu berat ya. Pola makannya seperti itu, terus cara hidupnya seperti itu. Nah, saya pikir lah kalau seperti ini saya masa depan saya bagaimana? Maksudnya pola makannya makan sederhana. Iya, di asrama gitu. Tidak makan ayam, tidak makan ikan, daging. Iya, apalagi pokoknya, kalau sudah mendapatkan 1 minggu itu ada sarapan bubur. Itu saya paling benci waktu itu. Terus akhirnya selesai, saya pulang dan saya tidak akan kembali. Oh, berarti tidak siap untuk hidup susah, hidup menderita ya. Jadi tidak benar kalau ada orang bilang ikut Tuhan Yesus karena dikasih Indomie, tidak benar kan? Oke. Jelas ya teman-teman ya, bahwa semua itu berita hoax yang bersumber daripada iblis, di mana diracuni pikiran manusia seolah-olah ikut Tuhan Yesus itu diiming-iming dengan sesuatu. Tidak. Ikut Tuhan Yesus itu karena panggilan, dan kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Nah, Bu, saya mau tanya dulu nih, Bu. Ibu kan tadi masih mengikuti pelajaran agama. Iya. Belum menjadi pengikut Tuhan Yesus kan? Iya. Masih ikuti pelajaran agama. Iya. Nah, bagaimana ceritanya Ibu kok bisa ikut sekolah Alkitab? Saya sendiri kurang tahu waktu itu, tapi ada teman sahabat saya, yuk kita masuk ke sekolah ini. Sekolah Alkitab. Iya, sekolah Alkitab. Luar Terus biasa. kami dikirim dari Salatiga, 2 orang,
yaitu Sriwidati yang sekarang ada di Jogja. Dan selesai itu saya pulang ke rumah. Terus ada pendeta saya waktu itu, saya sudah punya pendeta, berarti Bapak Rohani saya. Kenapa kamu pulang? Bagaimana panggilanmu? Terus akhirnya. Jadi sebentar Bu, secara resmi itu kapan Ibu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dibaptis atau bagaimana, kapan itu Ibu secara resmi menyatakan bahwa saya pengikut Tuhan Yesus, saya menjadi orang Kristen? Justru setelah saya keluar dari sekolah Alkitab, seperti tadi saya sampaikan, pendeta saya ini, apakah dengan satu misal kamu bekerja dengan mendapatkan uang sekian ini, mungkin mendapat gaji berapa, bisa menjamin keselamatanmu. Apakah engkau bisa menyelamatkan keluargamu? Terus saya sadar, oh ya itu berarti panggilan Tuhan. Akhirnya saya kembali, dan ternyata tanpa kami pikirkan, dalam malam itu kami berdoa secara khusus di dalam kamar, dan tanpa terpikirkan, tanpa terencana ada seorang hamba Tuhan yang dari Kediri itu justru datang ke rumah minta saya bantu pelayanan. Bantu pelayanan, akhirnya saya dikirimkan ke Kediri, pelayan di Kediri, dan disitulah kami mulai belajar, dan ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan punya rencana yang begitu indah membentuk kehidupan saya, sehingga saya tahu, oh ternyata kehidupan Kristen ini seperti ini, pengikut Kristus yang sesungguhnya itu seperti ini, bukan materi yang dicari, tapi kami pelayanan di sana sekalipun tidak dapat apa-apa, kami bersukacita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ceritanya Ibu ini sudah sekolah Alkitab, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus ya, cuma belajar aja. Iya, makanya dahsyat sekali. Saya katakan saya belajar agama Kristen, bukan belajar untuk mengenal Kristus. Orang cerdas harus seperti itu ya. Jadi belajar dulu teman-teman. Jangan nolak dulu ya. Belajar ya. Pelajari, karena kebenaran itu hanya satu. Dan Tuhan itu hanya satu. Tidak ada dua Tuhan. Ya. Kalau ada dua Tuhan, berarti satu palsu. Cari tahu siapa Tuhan yang benar. Nah, Ibu ini menarik sekali, dia belajar. Padahal dia belum menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah sekolah Alkitab. Itu dahsyat tuh, karya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, terus apa yang terjadi, Bu? Ibu sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, saya selesai tadi mau berarti saya mau keluar, berarti saya tidak mau mendengar panggilan Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu terus mengejar saya. Dengan datangnya seorang hamba Tuhan, saya dipanggil pelayanan di Kediri itu, dan akhirnya dipertemukan dengan suami kami dalam pelayanan itu, dan dari pengalaman demi pengalaman itu sampai saya pelayanan di Semarang. Ternyata suami saya ini juga pernah mengalami frustasi, dia lepas dari pelayanan. Jadi ceritanya waktu ketemu lalu itu belum jadi suami kan, Bu? Belum. Nanti setelah ketemu baru jatuh cinta. Iya. Gitu. Ya, haleluya, luar biasa ya. Karena saya ketemu dengan Pak Ben ini hanya satu kali, dan hanya 2 jam waktu ibadah. Selesai itu sudah, dia di Banten, saya di Kediri, dan tapi ternyata Tuhan itu luar biasa, memang mempertemukan itu begitu indah. Oke, sebentar Bu, saya mau tanya dulu nih biar jelas, biar teman-teman juga jelas. Jadi Ibu sudah sekolah Alkitab. Nah, Ibu melihat kehidupan orang-orang Kristen itu kan menyenangkan. Ada sukacita, ada damai, dari apa yang ekspresi yang mereka tampilkan itu ada sesuatu yang berbeda kan, seperti itu ya. Nah, terus kapan Ibu memutuskan saya mau dibaptis? Kalau dibaptis kami sudah, berarti waktu di Majalengka, waktu saya pendidikan di Majalengka itu saya dibaptis di Majalengka. Sekalipun saya dibaptis, berarti hati saya ini masih mengeraskan seakan-akan belum begitu.
Dibaptis, iya dibaptis, tapi hati belum ke Tuhan Yesus. Iya. Masih sekedar belajar saja. Iya. Yaitu dengan pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan, dan ternyata pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman yang manis itu membentuk kehidupan saya untuk semakin mantap di dalam Tuhan. Amin. Dan sampai sekarang itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Sekalipun Tuhan izinkan dalam hal ini, Tuhan izinkan kami mengalami sakit, tapi Tuhan begitu luar biasa mengerjakan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan umur panjang bagi saya. Itu sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berada dalam pelayanan. Haleluya. Ya. Bu, saya mau tanya nih, kira-kira Ibu menyesal nggak ikut Tuhan Yesus? Justru saya mendapatkan satu kemenangan, mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa, dan ternyata Tuhan menyediakan masa depan pun yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Ibu tidak menyesal ya? Tidak. Berarti dengan menyatakan bahwa saya bersyukur saya bisa mengenal dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu bisa sangat bersyukur, bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada Ibu yang Ibu pahami, yang membuat Ibu begitu luar biasa di dalam Tuhan? Ya, ternyata dalam pengalaman-pengalaman yang kadang-kala pahit, yang secara manusia kami tidak mungkin, kami tidak mampu, tapi ternyata di situ Tuhan memberikan kesanggupan bagi saya. Di tengah-tengah kesulitan, justru kami boleh berkata Tuhan yang luar biasa, Tuhan campur tangan, Tuhan menyelesaikan masalah kami. Satu contoh ya, dalam pelayanan kami, dalam tahun sekitar 80-81 kami juga mendapatkan satu pergumulan yang begitu berat, sampai saya itu berdoa, Tuhan, apakah Tuhan memang memanggil saya menjadi hamba-Mu, ataukah kami harus keluar? Kami berdoa, Tuhan, kalau dalam bulan-bulan ini ada satu orang pun, satu anak kecil pun yang memberikan nasihat kepada saya, itu berarti dari Tuhan. Karena apa? Saya ada kerinduan untuk keluar negeri. Berarti ke TKW ya. Karena dengan pergumulan yang begitu berat, tapi ternyata di situ kakak saya juga campur tangan, kakak ipar saya datang memberikan nasihat kepada saya, berarti itu doa Tuhan jawab. Amin. Ya. Terus akhirnya dari pergumulan kami, maaf waktu itu hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan di pedesaan, maaf kami berani utang. Ya, karena memang tekanan hidup dari utang piutang itu, saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan dan Tuhan memang itu akan menyelesaikan utang piutang kami. Dan ternyata tepat pada waktunya Tuhan menyelesaikan semuanya itu, sehingga kami yakini begitu luar biasanya Tuhan campur tangan dan utang piutang boleh selesai. Dalam pergumulan kami antara panggilan dan menjadi TKW, Tuhan jawab melalui nasihat dari kakak kami. Amin. Jadi saya mau tanya Ibu supaya jelas ya. Jadi Ibu tadi orang tua bangkrut, disita, ya kan? Iya. Nah, pada momen seperti itu apa hubungannya dengan Ibu akhirnya mempelajari Kristen? Iya, karena waktu itu seperti tadi saya katakan bahwa kami melihat orang-orang Kristen yang seperti adanya sukacita, adanya senang, sehingga saya kembali hanya mau mengikut orang-orang Kristen, tapi saya belum mengenal Kristus. Tapi ternyata Tuhan itu mengenal pribadi saya. Amen. Sehingga Tuhan selalu campur tangan, dan puji Tuhan waktu saya sekolah di Majalengka, rumah yang disita itu ternyata dikembalikan. Ya. Jadi berarti tempat yang kami tempati itu dari rumah yang di rumah bawah itu, berarti rumah yang disita itu dikembalikan semuanya, baik tanah, baik rumah, baik semua isinya dikembalikan semuanya. Mujizat terjadi. Iya, amin. Haleluya, luar biasa sekali. Bu, Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman nih, kira-kira ayat-ayat mana di dalam Alkitab yang meyakinkan Ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat?
Ayat-ayat mana yang membuat Ibu, saya yakin bahwa inilah Tuhan yang benar? Yang pertama kami ambil Roma ayat 8, pasal 8 ayat ke-28, bahwa segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata begitu Tuhan mengasihi kepada kita, mengasihi kepada manusia, mengasihi kepada umatnya, sehingga dia rela datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita. Itu kuncinya, berarti Yohanes 3 ayat 16. Iya, itu. Ya, itulah teman-teman. Kalau Tuhan itu penuh kasih, Dia penuh kasih sayang, Dia mencintai semua manusia. Ya, hanya ada dua pribadi yang bekerja di dalam hidup manusia. Satu, Tuhan yang baik, dan yang kedua adalah setan yang jahat. Kalau Tuhan yang baik, Dia mengasihi hidup manusia. Dia ingin menolong, Dia ingin menyelamatkan. Dia ingin membuat manusia bahagia. Kalau setan adalah pribadi yang jahat, setan menciptakan masalah di mana-mana. Dia menimbulkan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, amarah, fitnah, kebencian, iri hati. Ujung-ujungnya apa? Manusia berkelahi, manusia ribut. Dan yang paling tertinggi produk setan adalah dia ingin supaya manusia mati. Untuk apa? Supaya darah manusia ditumpahkan. Dan setan itu jahat. Setan itu sangat jahat. Ya, setan mau supaya semua manusia mati. Setan mau supaya darah manusia ditumpahkan. Setan itu haus darah. Ya, setan itu paling haus darah. Jadi dia ingin supaya manusia mati, darahnya ditumpahkan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi. Dia berkata, apabila kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Oh, luar biasa. Tidak akan timbul perkelahian. Kalau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Artinya ada damai di situ, karena tidak akan terjadi keributan. Itulah ajaran yang membawa kita kepada kehidupan yang benar. Ya, Tuhan berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Itulah Tuhan yang baik. Tapi kalau setan, setan itu hanya menghadirkan kebencian, kemarahan, emosi. Jadi apa yang dialami oleh ibu narasumber ini adalah sesuatu yang luar biasa. Selain ayat-ayat yang ibu tadi sebutkan, saya mau tanya kepada ibu. Di dalam ikut Tuhan itu kan pasti banyak tantangan ya, Bu? Ya. Bagaimana sikap ibu menghadapi tantangan terhadap kenyataan ya? Karena ikut Tuhan Yesus itu banyak mengalami tantangan. Nah, kira-kira komitmen apa yang ibu bisa berikan kepada Tuhan? Satu hal yang kami pegang itu adalah Mazmur 91. Mazmur 91 ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kepada kita. Ya. Sekalipun situasi kondisi apapun, ternyata malaikat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Berarti satu pribadi Allah, dan Allah mengutus malaikatnya juga untuk menolong kepada kita. Jadi kunci saya Mazmur 91. Haleluya. Ayat 1 sampai ayat yang ke 15 ya. Itu yang kami pegang. Sekalipun tantangannya berat, dianiaya seperti itu, ibu masih mau tetap cinta Tuhan? Amin, amin. Haleluya, luar biasa. Karena mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau satu misal memang Tuhan izinkan itu terjadi, tapi biarlah segala sesuatu itu hanya kehendaknya Tuhan saja. Amin. Iya. Karena mati itu adalah keuntungan. Iya. Ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali bagaimana Ibu Ika ini mengalami Tuhan, dan kiranya apa yang disaksikan Ibu Ika itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Ibu Ika singkat saja bisa beri pesan kepada teman-teman, kira-kira untuk teman-teman yang belum kenal Tuhan, kira-kira pesan apa yang Ibu berikan, yang Ibu mau berikan buat mereka supaya jangan sampai terlambat terima Tuhan, karena kalau terlambat nanti Anda mati langsung diterkam setan. Ya, silakan Bu. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagi yang sudah di dalam Tuhan atau yang belum di dalam Tuhan, biarlah dengan pengalaman kami secara pribadi, kami menghimbau kepada saudara semuanya
untuk kita kembali belajar mengenal Tuhan. Karena kesempatan itu hanya sekali, tidak akan berulang kali. Sehingga ayo kita senantiasa menerima Tuhan yang menjadi kekuatan Anda, yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi sumber keselamatan hanya dalam pribadi Yesus. Tidak ada Allah lain. Kembali, tidak ada Allah lain. Sekalipun waktu itu kami boleh berkata, Allah yang begitu luar biasa, tapi ternyata kehidupan kita seperti ini. Tapi kami sampaikan kepada saudara, tidak ada Allah lain, hanya dalam Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan. Sehingga yuk mulai saat ini kita terima Tuhan. Mulai saat ini kita terima Tuhan. Kesempatan hanya saat ini. Kesempatan saat ini kita terima Tuhan yang menyelamatkan kepada kita, yang menuntun kepada kita. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberikan, dan janji Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai masuk dalam kekekalan. Berarti masa depan kita hanya ada dalam tangan Tuhan. Sehingga terimalah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Terimalah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Itu yang kami sampaikan kepada saudara semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa sekali. Teman-teman jangan sampai terlambat karena waktu ini singkat. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Sebelum setan menerkam hidupmu, cepat percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus ingin membawa kita semua ke surga. Tapi setan itu jahat dan dia ingin kita semua masuk neraka. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena setan itu haus darah. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesuslah yang mengasihi hidup kita. Dan jangan sampai terlambat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Ibu Ika, Ibu narasumber. Karena Ibu ini bukan saja hanya terima Tuhan, Ibu ini melayani Tuhan dan melayani dengan begitu sukacita, menjadi tentara Tuhan yang berada di depan untuk bisa memberitakan Injil supaya pelayanan mereka bisa semakin luar biasa. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, teman-teman dan Ibu Ika, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Amin. Doa kami buat Ibu tetap semangat, setia, dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Ya. Doa kami juga buat semua teman-teman yang menyaksikan link ini. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus punya kasih, kiranya bisa menyentuh setiap teman-teman dimanapun Anda berada. Dan kita berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.